يا سيدي ميلاد رادي موسيلاتي للحضرات آلياتي. Al-Fatihah. Hadirin disilahkan duduk kembali. Kepangkuan panjenengan dalam Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kyai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an, kami haturkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi, Ya Sayyidi adrikni, Ya Sayyidi, Ya Sayyidi wa Rabbini, wal ahla wal awlada wal amila bil wahidiyati bi fadli dzil ula. Ya rahmatan lil alamin wat tamam, wal khairu minka wan najah wassalam. Ya man bihi qad urifal khallaqu laula kama khuliqatil khalaiq min nurikal khalqu jami'an khuliqa wa anta min nuril ladzi qad khalaqa. Ya khaira khalqillahi haqqan ajma'in, antal imamul anbiya wal mursalin. Ya ayyuhar rasulu ya Muhammadu, ya sahibal maqam ya Mahmud, ya ayyuhash syafi'u ya musyaffa. Kullu syafi'in huwa minka yashfa. Ya ayyuhal salamullah alaika rabbi biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatin lil hadrat. Ya Rabbana Allahumma salli ala Muhammadin syafi'il ummah
والآل واجعل الأنام مسلم بالواحد لرب العالمين يا ربنا اغفر يسير افتح واهدنا قرب ألف بيننا يا ربنا قرب ألف بيننا يا ربنا قرب ألف بيننا يا ربنا أما بعد Hadratul Mukarram Mbah Yai Abdul Majid Mu'alib Sholawat Wa'idiyah Qaddasallahu sirrah wa radawlu an para bapak pramu perjuangan Wa'idiyah, para khodimul Wa'idiyah tingkat provinsi, DKI, DIY, provinsi-provinsi, kabupaten, kecamatan, desa dan imam jamaah yang hadir, para bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang hadir, yang kami hormati, para bapak alim ulama yang kami hormati, para tamu undangan yang kami hormati, para mujahidin wal mujahidat, para anak-anakku, remaja, kanak-kanak yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bersama-sama mendapat taufik dan hidayah dari Allah sehingga kita bisa menyelenggarakan mujahadah kubro dalam rangka memperingati Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan haulnya Mbah Kiai Haji Abdul Majid, gelombang pertama, gelombang yang diperuntukkan untuk para Khodimul Wa'idiyah baik dari pusat maupun daerah. Karena itu hari pertama ini sangat menentukan sekali. Ma asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Dan ini peribahasa, apabila di awalnya itu cemerlang, baik, maka di akhirnya pun akan menjadi baik. Tapi kalau malam hari ini nanti kita gagal, hanya ramai ajang, yang datang banyak tapi tidak punya nilai apa-apa indallah wa rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kubro ini tidak akan ada artinya. Membuang biaya yang besar, bahkan datang dari daerah-daerah dengan pengorbanan yang sangat luar biasa, semua akan sia-sia. Bahkan lebih daripada itu, masyarakat yang harusnya menerima buah mudah kubro yang sangat diharapkan, yaitu fadl dari Allah SWT, tapi bukan fadl dari Allah karena kegelonjongan kita, karena lacut kita, yang dalang adalah azab dari Allah SWT. Kalau azab neraka sebelum berapa? Kalau azab terpisah dari Allah Subhanahu wa taala, itu sangat berat. Maka
narul bi'at atau narul bu'di, neraka terpisah dari Allah. Itulah neraka yang paling tinggi inda ahlil qarib ila Allah, inda aulia, inda Allah. Neraka terpisah dari Allah itu yang paling tinggi. Walaupun paribasanya, Anda petik paribasanya, kita di neraka jika hati kita masih bisa tawajuh kepada Allah, panas neraka akan hilang sama sekali karena nikmatnya berjumpa dengan Allah SWT. Itulah para hadirat, jika kita telah dibuka oleh Allah ainul qalbi, ainul basirah, mata hati kita dibuka Allah hingga mampu menembus tabir yang menutupi, kita bisa melihat Allah. Para hadirat yang hormati, ya mudah-mudahan kubro ini dibukakan oleh Allah SWT. Mata hati kita yang selama ini buta, rabun, sakit, dibuka oleh Allah hingga mampu tawajuh menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan jika itu kita terima, hati yang memancar, sinar yang mencarat di hati kita akan menerangi keluarga kita, menerangi tetangga kita, menerangi umat masyarakat, hingga umat masyarakat berbondong-bondong kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mari, ini malam yang pertama yang diperuntukkan para pejuang-pejuang wahidiyah, para pengurus-pengurus. Dan perlu ketahui, pejuang ada dua, ada pejuang yang secara formal menjadi pengurus Yayasan Wahidiyah baik pusat maupun daerah. Ada pejuang yang tidak jadi pengurus, tapi dia justru yang memancarkan cahaya keimanan ini kepada masyarakat, hingga masyarakat berbondong-bondong kembali fafiru ilallah wa rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang kami hormati, kita para khodimul wahidiyah, pelayan perjuangan wahidiyah yang kita dididik oleh Mbah Yai untuk mengajak umat dan masyarakat kembali kepada Allah. Tubalil muslihina bainan nas humul muqarrabuna yaumal qiyamah. Alangkah bejo kemayangannya, bejo yang tak terhingga. Lil muslihina bainan nas, bagi orang-orang yang hidupnya untuk memperbaiki masyarakat, khususnya di bidang iman, Islam dan ihsan. Humul muqarrabuna yaumal qiyamah, mereka nanti akan dikumpulkan oleh Allah dengan para muqarrabun di hari kiamat. Siapakah muqarrabun? Muqarrabun adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Para hadirat yang kehormati, dan didawuhkan lagi, laisa fi jannatin na'imil a'la illa min na'imil ahlil mahabbah wal ma'rifah. Tiada surga yang paling tinggi indallah besok di akhirat kecuali surganya wong ahli ma'rifat dan ahli mahabbah kepada Allah. Hidupnya hanya untuk mahabbah, mencintai, ibadahnya untuk mencintai Allah, dan dia mampu menerobos tabir nafsu kita yang menghalangi diri kita untuk sampai tawajuh menghadap kepada Allah. Walaysa finnaril jahannama azabun asyaddun walaysa
fi naril jahannam asyadun min azabi ahlil mahabbah wal ma'rifah walam yatahaqqaq. Kalau tidak ada surga yang paling tinggi kecuali jika orang yang betul-betul ahlil mahabbah dan ma'rifat kepada Allah. Tapi juga sebaliknya, tidak ada neraka jahanam yang siksanya paling pedih kecuali siksanya orang yang mengaku-aku ahli mahabbah tapi tidak ada kenyataannya. Kita memperjuangkan bab ma'rifat, memperjuangkan kesan pada Allah, tapi kita tidak ada di hati kita lidan billah, ini penipu, pembohong, dan termasuk orang yang masuk neraka yang paling rendah nanti pada hati. Kita memperjuangkan wahidiyah, mengajak masyarakat kembali pada Allah, menunjukkan kepada Allah siapa Allah itu, hingga orang-orang menghormat pada kita. Kita dianggap orang yang ahli kepada Allah, orang yang ahli berjuang untuk Allah, tapi kita sungguh jauh dari Allah. Mereka nanti akan menuntut kita di hadapan Allah. Ya Allah, ini pengawal wahidiyah yang penipu, mengaku-ngaku ahli ma'rifat, ahli mahabbah, tapi sungguhnya dia hanya cinta kepada dirinya sendiri. Kita khotimul wahidiyah secara formal, kita yang bertanggung jawab mengemban amanah Mbah Yai Majid untuk umat dan masyarakat. Tugas yang utama Mbah Yai 50 tahun yang lalu, sekira tahun 64, apa yang harus diemban Mbah Yai Majid ketika beliau ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Amarahu, beliau memerintah kepada Mbah Yai, perbaiki akhlak masyarakat, perbaiki iman masyarakat. Mbah Yai tidak berani karena merasa tidak punya kemampuan. Terus ya Allah, berbagai macam doa, sholawat dibaca, memohon pada Allah sampai tahun 60. Ini pertama kali 59. Terus ketemu lagi pada Rasulullah tahun 63, dan disitulah Mbah Yai dipaksa, diancam oleh Rasulullah bahasanya, jika tidak bergerak mengajak masyarakat akan diambil kembali apa yang telah diberikan Allah kepada Mbah Majid. Kemudian Majid mencari buku-buku kitab dengan cara apa? Maka Mbah Majid akhirnya mengambil kesimpulan bahwa yang paling mudah, paling dekat, paling simpel, paling efektif adalah dengan doa selawat. Sebelumnya ada thariqah yang masyhur, ada thariqah Naqsyabandiyah, Qadariyah dan sebagainya. Para ahli mengatakan sudah tidak ada pemimpinnya, tidak ada mursyidnya, sehingga kendaraan tanpa nakoda. Kemudian Mbah Yai membaca ittifaq bainal ulama. Kalau doa selawat itu tidak perlu ada mursyid, tidak perlu ada gaib, karena gaibnya atau mursyidnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Mbah Yai memilih dengan selawat, maka tersusunlah amalan sholat wahidiyah yang sudah kita amalkan bersama-sama. Di antaranya ada lillah dan billah, ada lir rasul birasul, ada yu'ti kulla dzi haqqin haqqah. Lillah adalah melatih dalam hati kita apapun yang kita perbuat, baik secara lahiriah, secara batiniah, obah musik, solah bowo, munamuni, diam kita, gerak kita, tidur kita, makan kita, mandi kita, apapun yang kita lakukan, setiap detik dan setiap naik turun nafas harus dinikmati ibadah kepada Allah. Jika perbuatan itu tidak dilarang Allah. Kita makan jangan karena lapar, tapi karena perintah Allah.
Kita tidur jangan karena kita kantuk, tapi karena Allah. Kita mandi bukan karena kotor, tapi karena Allah. Kita bekerja bukan karena cari uang, tapi karena perintah Allah. Sehingga semua jadi ibadah. Tidurnya, makannya, mandinya, sekolahnya, mendidik anak, semua jadi ibadah. Tapi ini masih di aku ahli ibadah, aku bisa bekerja, aku bisa ini, aku bisa itu, aku bisa tidur. Padahal tadi disebutkan aku ini adalah yang punya aku hanya Allah. Tidak ada dalam diri makhluk itu aku. Tidak ada dalam diri manusia aku. Yang punya aku hanya Allah SWT. Kalau Allah aku berbuat. Kalau kita digerakkan Allah. Kita dijalankan Allah. Lek cara wayang kabeh sing nglakoni dalange. Wayang tidak punya apa-apa, sing ngomong dalange, sing gerak dalange. Semua hanya dalang. Semua tidak lepas dari Allah SWT. Di Quran disampaikan wallahu khalaqakum. Allah lah yang menciptakan kamu dan makhluk. Dan Allah pula yang menggerakkan kamu. Wa ma ta'malun. Dan apapun yang kamu lakukan itu Allah. Jangan di aku, gerak kita sendiri, mandi kita sendiri, tidak. Manusia tidak bisa apa-apa. Jika kita sudah bisa menerapkan ini, maka kita bebas dari syirik kepada Allah. Inilah orang yang telah terbebas dari syirik. Jika kita sudah melihat semua Allah, tidak ada syirik. Tapi walaupun kita tidak, maafnya aja, kita ke gunung, ke watu, tapi sembahyang di masjid, aku itu syirik kepada Allah. Begitu tingginya ajaran ini yang harus kita sampaikan kepada mereka. Maka selama manusia belum lillah dan billah, pasti ada aku dalam dirinya. Dan barang siapa ada aku dalam ibadah, aku sholat, aku zakat, ditolak sholatnya itu. Ada ujub, bahasa Arab. Ada riya, pamer. Ada takabur, sholatnya ditolak. Orang yang mengaku bisa sholat, ini sama dengan punya ujub. Mengaku aku sholat, ini ujub. Dan ini ditolak. Maka kalau dikoreksi, sholat kita tidak ada yang diterima oleh Allah. Maka ada dawuh, almar'u yadkhulul jannah birahmatillah la bi amalihi. Wong ini masuk surga bukan amalnya, amalnya semua ditolak oleh Allah, tapi karena fadlnya, belas kasihan Allah. Tapi juga wa yasilu ilallah la bi mujadatihi walakin bi fadlillah. Dan orang bisa makrifat kepada Allah bukan mujadahnya, ditolak. Mujadah kita tidak punya arti, tapi karena fadlnya. Maka kita mujadah itu tidak ada artinya. Bukan berarti terus gak mujadah. Sholat kita tidak ada artinya. Bukan berarti tidak sholat. Ya lebih cilaka lagi kalau nggak sholat. Para hadirin yang hormati, para khodimul waidiyah. Ini yang pertama harus kita latih. Aina makanu, dimanapun kita berada. Ya. Fi kulli bakhatin wa nafasin. Setiap naik turunnya nafas. Aliran darah kita harus dijiwai, ini latihan. Sehingga nanti sehari semalam berapa yang kita gunakan kepada Allah, berapa yang kita gunakan lainnya Allah, berapa yang kita gunakan ibadah kepada Allah, berapa yang kita gunakan ibadah pada diri kita sendiri. Pada hakikatnya kita hanya mengabdi pada diri kita, mengabdi pada kemauan kita, mengabdi pada nafsu kita. Maka kata Mbak Yai, semua manusia dijajah oleh imperialis nafsunya masing-masing. Waktu dia harus membebaskan, memerdekakan setiap individu dari dikuasai nafsu tadi. Dengan cara lillah dan billah.
Jika sudah lillah dan billah, ini tataran makrifat yang paling tinggi. Di dalam ini nanti ada kajian-kajian lagi. Ada farku, ada jam'u, ada fana dan sebagainya. Masih banyak, saya tidak akan terangkan ini, terlalu banyak. Kedua, lir rasul bi rasul. Kalau lillah itu mengikuti perintahnya Allah. Kalau li rasul makmum Rasulullah, maka kita ibadah, kita bekerja, kita mandi, apapun, kita mujadah, kita wiridan, kita meditasi, bertapa, semua di samping lillah dan billah derek tuntunan Rasulullah. Birasul di samping billah. Kalau billah itu yang gerakkan Allah. Tapi kalau birasul merasa tuntunan ini yang memberikan Rasulullah, sehingga kita merasa mendapat jasa dari Rasulullah. Lillah dan billah inilah penerapan syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Kesaksian lisani. Kesaksian lisani. Orang mau syahadat hanya di lambe. Meningkat kesaksian kolbi. Lisannya ngomong, hatinya yakin. Tapi bukan zauki. Jadi dia masih merasa bisa syahadah, bisa amal. Pada syahadahnya tadi yang gerakan Allah. Sing syahadah ya dalangi, sing gerak dalangi dan sebagainya. Ini yang itu adalah kajian Mbak Kali Joko yang sangat tinggi sekali penerapan untuk memudahkan pemahaman pada masyarakat supaya dilatih kita pengamal. Kemudian yang ketiga, yu'ti kulladzi haqqin haqqo. Apa yu'ti itu? Banyak orang itu istighol, katungkul. Lewat satu masalah saja. Tidak mau yang lain. Ibadah saja. Gak ngopeni anak bujuk. Lewat nyambut gawe tok. Sirah ndas gesikil. Tidak mau ibadah. Lek seneng tok ae. Mbaya dianggap kita ada mengisi bidang kewajiban. Bidang rumah tangga kita isi, bidang kerja kita isi, bidang sekolah kita isi, bidang memelihara alam semesta, ekosistem harus kita isi. Manusia sebagai penyeimbang alam jagat raya ini. Kalau kita tidak ada manajemen ekosistem, dunia akan hancur nanti. Para hadirat yang kurmati, karena yukti inilah. Maka Mbah Yai mendidik kita. Tidak cukup hanya lillah dan billah. Tidak cukup, tapi kita diperintah untuk berjuang. Balighu anni walau ayah, kata Rasulullah. Wahai umatku, sampaikanlah sesuatu yang datang dariku walau kanu satu ayat. Kalau kita masih bisa fafiru ilallah, sampaikan kepada anak dan istri kita. Kalau kita baru bisa ya sayyidi ya rasul, sampaikan di samping di amalan kita. Kalau kita sudah baru bisa lillah billah li rasul bi rasul, sampaikan walau satu ayat, kata Rasul. Kalau tidak, semua yang kita terima dari Allah melalui guru-guru kita, melalui siapapun juga, itu menjadi hak kita, tapi sekaligus menjadi haknya saudara kita yang harusnya menerima itu. Karena ada balighu. Jadi setelah kita amalkan, ini menjadi kewajiban menyampaikan. Besok di yaumil mahsyar ditanya, wahai pengamal hidayah, apakah sudah kau sampaikan apa yang telah datang dariku, kata Rasul. Kalau belum, kita nanti akan dituntut. Bahkan masyarakat yang menunggu-nunggu kita, besok di akhirat akan menuntut ini pengamal wahidiyah yang mengorupsi hak saya. Mereka akan menuntut pada kita. Sebelum ini terjadi, mari para hadirat, anak kita, istri kita, tetangga kita, masyarakat kita sampaikan. Kewajiban kita menyampaikan. Yang membuka hatinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para hadirin hadirat yang hormati, tentunya Mbak Yai juga mengajarkan kalau mengajak orang tidak hanya sekedar mengajak dengan lisan, ajaklah dengan hati Anda. Ajak bicara hati mereka. Datangi mereka ke rumah masing-masing. Bangunkan mereka dari tidurnya. Caranya bagaimana? Doakan. Di Fabiru didoakan orang ini, wahai saudaraku. Kalau perlu kita bayangkan, kita keluar dari jiwa kita datang orang itu. Kita ajak jiwanya, kita tarik. Dia tidur hanya jasadnya, jiwanya telah kita panggil, kita ajak ke kubur ini. Jangan dikira di sini tidak ada banyak orang-orang besar yang hadir di sini. Sering ada Nabi Musa hadir di sini. Sering tokoh-tokoh besar hadir di sini. Mangi jawantah seperti sampean. Karena hati-hati di dekat sampean mungkin banyak orang-orang rohaniawan yang hadir di sini. Jangan sampai sul adab ya, dengan orang itu. Seperti haji, banyak orang-orang khos itu yang haji. Karena itu banyak kadang-kadang mencoba kita, menggoda kita tentang kesadaran kita, tentang kesabaran kita. Karena di hidup lo nanti harus mengendalikan emosi, jangan marah. Mungkin salah dia bergeser dengan temannya di jeding dan sebagainya. Kita nggak tahu bahwa itu adalah walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya peristiwa Nabi Khidir hadir di sini banyak. Bahkan yang mati-mati banyak yang hadir di sini. Seperti sering saya katakan, ya Geng Selo pernah tidak datang ke sini, kemudian dia titip salam pada saya. Sampaikan pada Romyai, aku tidak bisa hadir bro. Salam lah. Kemudian ya nanti isuan lagi, salam saya sampaikan ke Geng Selo. Banyak di sini ini orang rohaniawan. Para hadirat yang hormati. Karena itulah kalau mengajak, sebelum mengajak mujadai. Hatinya yang dipegang, diajak, keyakinannya yang dipegang. Kalau orang itu sudah dipegang keyakinannya, orang itu akan ikut. Kalau imannya kita pegang, kita ikut. Manusia akan tunduk dengan keyakinannya. Kalau keyakinan orang itu sudah kita pegang, maka orang itu akan manut, kita ajak kemana dengan keyakinannya itu. Ya cara dimujadai. Supaya diberi ini ditirakati. Nggak ada ilmu yang tidak ditirakati. Baik tirakat jasmaniah, mengurangi makan, mengurangi tidur, atau tirakat kolbiah, hatinya ditoto, rasulnya diarahkan pada Allah SWT. Nanti akan muncul sendiri. Insya Allah nanti. Para hadirat yang hormati. Di samping mengajak Mbak Yai membentuk suatu lembaga perjuangan Waidiyah yang sekarang kita sebut Yayasan Perjuangan Waidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglu. Ini dibilang lagi ya. Seiring dengan kemajuan zaman, sistem tata kelolanya kita ngerti zaman. Alhamdulillah kita dari berbicara hanya iman Islam, hanya bicara makrifat, hanya bicara adabiyah kepada Allah. Hanya bicara babul mahabbah, cinta kepada Allah. Apakah cinta itu? Bagaimana cinta itu? Itu kalau dalami banyak sekali. Orang banyak cinta. Apakah cinta itu? Apa bedanya cintaku kepada Allah dan cintaku kepada istri saya? Apa bedanya? Apa bedanya aku cinta kepada Allah dengan cinta kepada mobilku? Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan. Karena kita sungguhnya belum memiliki cinta itu sendiri. Para hadirat yang kehormati, saya tidak akan menguraikan dalam sini. Hanya sebagai pengantar supaya lebih memudahkan. Perjuangan Waidiyah bergerak terus di bidang pendidikan, di bidang koperasi, bidang ekonomi dan sebagainya. Alhamdulillah maju. Perjuangan Waidiyah sudah merambat di negeri tetangga kita, di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Hong Kong, di Taiwan, di Korea.
Yang semula bulan April kalau tidak amat ini, saya akan ke Taiwan. Dari Taiwan saya akan langsung ke Korea. Dan diminta singgah lagi di Hong Kong. Tapi Allah belum menghendaki karena mereka menutup semua gara-gara penyakit corona. Hingga pada waktu itu saya menginstruksikan semua pengamal di seluruh dunia. Saya instruksikan untuk mujahadah keamanan, untuk saya diselamatkan oleh Allah. Alhamdulillah sampai hari ini pengamal mudah-mudahan tidak ada yang terlibat corona. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan semua saya tembusi, baik presiden, menteri luar negeri, menteri kesehatan, semua pembantu presiden, semua duta-duta besar yang ada di Indonesia saya kira PBB, WHO, semua surati. Mudah-mudahan mereka, maka Menteri Pendidik, Menteri Kesehatan, mengapa Indonesia tidak selamat? Karena doa umat Islam semua berdoa. Bukan kita saja, saudara-saudara kita juga banyak menggerakkan berdoa. Istilah zaman biyen bagabluk, pagebluk, demi tetean digerakkan ya untuk mengganggu manusia. Kalau nanti betul diterakati, nanti jiwanya akan bisa berkomunikasi dengan panjangan. Kita minta untuk segera diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para khodimul wahidiyah, bahwa sistem perjuangan kita sudah berkembang. Kita harus menyesuaikan diri dengan derap laku perjuangan kita. Kita harus membangun perjuangan kita dengan betul-betul, baik di bidang penyiaran jamaahnya, sumber daya manusianya, bidang ekonominya. Maka saya minta seluruh daerah ini kas PAD-nya harus dikembangkan. Kita harus punya pendapatan asli daerah seperti pemerintah, setiap kabupaten. Kemudian kita bangun sumber-sumber lapangan pekerjaan. Nanti ada perusahaan-perusahaan pusat, ada perusahaan daerah, BUMD, wahidiyah di daerah-daerah. Kita bisa menyerap tenaga kerja dan alhamdulillah sampai hari ini kita bisa menyerap tenaga kerja sekitar 3.500 tenaga kerja. Yang mudah terus kita kembangkan nanti bantu pemerintah sampai 5.000 sampai 10.000. Bahkan jangan ada pengalaman kita yang nganggur nanti para hadirin. Karena itu sumber daya manusia harus dibangun. Nanti kalau perlu pramu tenaga kerja, kita bangun BLK di daerah. Kita bangun suatu dana abadi wahidiyah sebagai satu penumpang perjuangan nanti. Mudah-mudahan. Karena itulah kita bermohon seperti Nabi Ibrahim, Allahumma ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikan negara kami Indonesia, jadikanlah tanah gedung lo tanah yang aman, yang makmur, dan semua penduduknya berilah rezeki dari langit sebagaimana doa Nabi Ibrahim. Allahumma ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarat. Allahumma ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarat. Allahumma ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarat. Allahumma ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarat. Mudah-mudahan tidak lama lagi bangsa Indonesia diangkat oleh Allah derajatnya. Dan mudah-mudahan apa yang diinginkan Pak Jokowi tahun 45 Indonesia ini 10 besar ekonomi dunia, amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pengalaman wahidiyah saya katakan, kalau ibarat orang maraton, Pak Jokowi sudah mengibarkan bendera, kita tidak ikut, kita tertinggal. Begitulah dalam perjuangan wahidiyah. Kelebet sudah saya kibarkan, pengamal yang berhenti akan tertinggal dia nanti berhati-hati. Karena semua pengamal, mari kita bangkit menyisihkan lengan baju kita. Kita menyongsong masa depan, umat masyarakat menunggu kita. Jangan sampai ada di antara pengamal wahidiyah yang di lain pihak kita makan enak, baju baik, tapi mereka compang-camping para hadirin.
Mereka nanti akan menuntut kita di hadapan Allah SWT. Ya Allah, ini pejuang-pejuang Wahidiyah. Kami pengamal yang menderita. Ini para tokoh-tokohnya yang makan enak, minum enak, tidur enak. Terutama saya dianggap pimpinan Wahidiyah, rumah saya, mobil saya. Tapi panjenengan semua masih menderita para hadirin. Sungguh saya zalim. Saya sering mengajak panjenengan, tapi saya sudah enak, jenengan belum. Mari kita bangkit mohon kepada Allah, mudah-mudahan tidak lama lagi semua pengamal Wahidiyah dibuka rezekinya yang halal, yang barokah, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bi fadlikal azimi summa khatimi, mari bi fadlikal azimi summa khatimi. Ya Rabbana sholli alaihi sallimi wal ali warzuqna kasiran musri'a antas sari'u wal mujibu anda. Al-Fatihah. Para hadirin, mari semua PW siapkan cincin baju bangkit. Nanti barang siapa yang tidak bangkit akan saya evaluasi. Kalau perlu nanti saya tinjau kembali SK yang saya turunkan nanti. Mohonlah petunjuk pada Allah. Jika ada kesulitan, mohonlah kepada Allah. Allah nanti akan memberi petunjuk. Mohonlah kepada Allah. Di surat apa itu ada? Sanuqri'uka fala tansa. Ketika aku akan membacakan kamu Muhammad tidak akan lupa. Ketika kita nanti diberi oleh Allah ilmu-ilmu, tidak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali Allah mengendaki. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Dialah yang tahu mana yang tampak dan manapun yang tidak tampak. Semua di tangan Allah. Karena itulah mari berhati-hati, pasrah pada Allah. Lengan baju jangan ada yang mengeluh. Insya Allah nanti akan diberi pertolongan. Semua pejuang Wahidiyah yang betul-betul nderek Mbah Yai, nderek Rasulullah SAW. Beliau adalah komandan yang sangat bertanggung jawab. Pasti akan diberi sangu warahmatullahi wabarakatuh. Dulu banyak pejuang Wahidiyah yang merantau di luar daerah. Niat perjuangan Wahidiyah. Di sana diberi kelebihan gaib semua oleh Mbah Yai. Sehingga orang yang didatangi welcome semua. Tidak akan kesulitan makan, tidak akan kesulitan teman, karena orang melihat orang ini memiliki kelebihan-kelebihan spiritual yang sangat tinggi. Tapi ketika pulang diambil kembali oleh Mbah Yai. Kalau kita betul-betul, kebodohan kita akan berubah dengan kepandaian kita. Tapi kalau kita ngelonjong, semua akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La tahzan, jangan takut, innallaha ma'ana, Tuhan bersama kita. La tahzan, innar rasula ma'ana, jangan takut, Nabi Rasul bersama kita mendampingi. La tahzan, innal ghausa ma'ana, sungguh al-ghaus mendampingi kita, aina makanu, dimanapun juga. Kalau anda betul bersambat, dia akan hadir dalam meditasi sampean. Para hadirin yang kami hormati, karena itu saya minta malam hari ini untuk para jamaah, para Qadil Wahidiyah, pengamal-pengamal semua menunggu perjuangan kita. Jangan sampai kita nanti dituntut mereka hanya sebagai pengurus Wahidiyah, disebut pramu, disebut Qadil Wahidiyah, dihormati. Tapi sungguhnya kita hanya penipu-penipu belaka, berhati-hati. Terutama saya ini, berhati-hati. Doakan mudah-mudahan saya diberi taufik hidayah oleh Allah, sehingga saya bisa melakukan sesuai dengan apa yang diberikan Allah pada saya, sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan panjenengan, saya bisa memenuhi. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang kami hormati, mari yang terakhir kita tok kekuatan batiniah kita. Mbah Yai dawuh, kekuatan batiniah itu sesungguhnya lebih kuat daripada kekuatan lahiriah. Tangan kanan dan tangan kiri itu sama jika sama-sama dilatih.
Tapi banyak orang hanya melatih kekuatan lahiriah sehingga kekuatan batinnya lemah. Apabila betul-betul kekuatan batiniah diungkal sehingga landap setiap saat bisa kita gunakan, insya Allah lebih sukses batiniah daripada lahiriah. Bidang apa saja orang secara lahiriah menangkal nuklir tidak mungkin. Secara lahiriah tidak ada sekarang yang mampu menangkal nuklir. Tapi dengan batiniah nuklir nggak jadi meletus, karena kita doakan hatinya orangnya itu nggak jadi ngebom, sehingga dia menyadari bahwa kalau kita perang nuklir nanti justru malah petaka. Akhirnya mereka tidak jadi. Itulah gaib. Manusia bilang hatinya. Kita doakan mereka semua bangsa-bangsa di dunia sehingga hatinya dirombak oleh Allah. Tidak akan terjadi perang apa disebut perang nuklir, perang apapun juga. Maka kalau kita betul-betul memohon pada Allah dan kekuatan batinnya ini sudah diberikan oleh Allah, maka saya berdoa, ya Allah, supaya saya disinari dengan iradah panjenengan, sehingga tidak ada kehendak dalam diri saya kecuali kehendak panjenengan. Ya Allah, sinarilah saya dengan kudrah panjenengan, dengan kekuasaan panjenengan, sehingga tidak ada kekuasaan dalam diri kula kecuali kekuasaan panjenengan. Kula paling sinari daya panjenengan, kekuatan panjenengan, kohar jenengan, sehingga tidak ada kuar. Apabila nih betul-betul Allah telah memberikan kekuatan pada kita, tidak ada yang tidak tercapai. Dan ini pun disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yazalu min abdi yataqarrabu ilayya, tidak henti-hentinya seorang hambaku mendekat kepadaku bin nawafil, dengan amal sunnah, zikir-zikir, doa-doa, hatta uhibbahu, sehingga aku menyintainya. Jadi kalau kita ini telah berusaha menyintai Allah, mendekat kepada Allah, hingga Allah menyintai kita, hatta uhibbahu, sehingga aku menyintainya, maka aku jadi tangannya ketika dia memegang, aku jadi lesannya ketika dia bicara, aku jadi kakinya ketika dia berjalan, aku jadi lesannya ketika bicara. Maka apa yang kita lakukan sama dengan yang dilakukan Allah, pasti akan berhasil. Ini teori, diterapkan dalam hati betul, dilatih dengan lillah dan billah, insya Allah. Bahkan belum sampai sudah mendapat pertolongan dari para hadirat yang kami hormati. Mari, umat masyarakat masih banyak yang belum kenal Allah. Ini besok akan menuntut semua. Marilah dari anak-anak kita, dari istri kita, sekarang saling kasih sayang antara suami dan istri, anak-anak. Besok akan tukaran bojone karo sing lanang karo sing wedok. Mergo ada hak yang belum disampaikan, terutama hak iman. Karo pejabat sama, pejabat nuntut rakyate, rakyate nuntut pejabatnya, karena ada hak yang belum berikan, yaitu iman. Mungkin kita menjawab, bagaimana Romo, saya menyampaikan kepada pejabat di atas saya, ketemu aja saya tidak bisa, tidak mungkin mau. Memang selawiyah kita tidak mampu. Tali batiniah sama ndongani sapa iso. Sudahkah kita setiap malam bermujadah, meditasi untuk mendoakan orang lain? Belum. Kita hanya doa untuk diri kita sendiri, para hadirin. Barang siapa membiarkan manusia di dunia, manusia langit akan memikirkan kamu. Barang siapa membiarkan umat dan masyarakat, para rijalul ghaib akan memperjuangkan sampean. Barang siapa menjadi hamba Allah, semua makhluk akan menghambakan diri kepada kita. Mari para hadirin, sungguhnya kalau sungguh-sungguh kita diam saja, umat berbondong-bondong fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang,
kita hanya terbatas di ucapan. Terutama saya, pandai bicara, tapi tidak ada kenyataannya. Orang nyata, mari kita besok di akhirat bisa kita saling tuntut. Saya sama tuntut besok di akhirat besok. Karena hak sampean belum saya sampaikan, terutama hak batiniah. Saya tidak bisa mendoakan sama satu persatu. Saya doakan secara umum. Allah hasil hajati wa hajati mayak di hajati. Waman masilani, waman tolaba tu awal ijazata. Ya Allah, hasil hajat saya, hajatnya orang-orang yang menemui hajat saya, hajatnya orang-orang yang berjumpa dengan saya, hajatnya orang-orang yang ingat pada saya, hajatnya orang-orang yang ingat dengan orang yang ingat dengan saya. Saya doakan kulla yaumin, sehingga walaupun aku belum ketemu, orang itu pernah ketemu dengan orang yang ketemu dengan saya, sudah termasuk saya doakan. Mudah-mudahan ijabah, amin amin. Para hadirat, mari kalau kita mikir dunia akhirat tidak akan katut, tapi kalau mikirkan akhirat dunia katut. Sampean di sawah menanam padi, suketnya tumbuh. Tapi zaman nukan sukut ini, padi tidak akan tumbuh. Tapi sayang, semua orang ingin menanam suket. Semua ingin hanya ngebus soal dunia. Akhirat tidak ada. Akhirnya dunia tidak dapat, akhirat pun tidak dapat. Maka apabila kita mendekat pada Allah, Allah telah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang takwa kepada Allah, haqqa tuqatih, makhraja, dia akan dikeluarkan dari segala kesulitan, kerepotan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberi rezeki oleh Allah dari arah yang tidak tersangka-sangka. Bisa tidak sengaja ada orang ngejak kerja, bisa tidak sengaja orang datang minta tolong. Tapi ada pula yang memang Allah memberi rezeki dari langit, seperti Nabiullah Isa, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takuna itan ya awwalina wa akhirina ayatan minka wa anta rizqi. Ya Allah, aku mohon rezeki dari langit supaya umat-umat terdahulu ini dengan Nabi Isa. Maka banyak wali-wali ini yang diberi mampu kun sehingga makanan hadir setiap saat. Para hadirat yang hormati, insya Allah kalau kita gali betul, insya Allah nanti dan tahadu binikmah panawaitia menjadi satu bangkit dan besar, berbeda dengan 10-30 tahun yang lalu. Ya mudah-mudahan la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kau syukuri nikmat-nikmatku, maka nikmat itu akan kulipat gandakan. Jika kau kufuri, maka nikmat itu akan jadi siksa yang sangat pedih. Marilah para hadirat, sekecil apapun nikmat ini kita syukuri sehingga Allah terus melipat gandakan. Terutama nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat ma'rifat. Bagaimana syukur itu? Syukur adalah merasa satu dalam hati bahwa kita mendapat nikmat dari Allah. Kedua, kalau perlu kita ya zikir alhamdulillah, syukur. Yang ketiga, nikmat tadi digunakan untuk perbuatan yang dimaksud oleh pemberi nikmat. Seperti kita bertamu pada teman kita, diberi tempat yang baik, diberi minuman yang lezat, syukurnya ya kita gunakan, kita tempat duduk, kita minum. Tapi kalau kita tidak kita duduki, tidak kita minum, itu bukan syukur, menghina. Apalagi kalau kita ambil, kita lempar, bukan syukur itu. Nikmatnya Allah, itu apa dengan kita? Untuk takwa kepada Allah.
Bukan tuh senang-senang, bukan. Mari orang hadirat. Apa nggak boleh ya kita senang-senang? Oh boleh. Tapi senang-senangnya bukan karena nafsu, karena perintah Allah. Kalau sudah semua perintah Allah, dunia jadi akhirat. Kita dunia, sekolah, nyambut gawe. Tapi karena niat ibadah menjadi akhirat. Tapi sebaliknya, walaupun dalam masjid, zikir, baca Quran, legak diniati ibadah, iku podoe dunia siksa. Kamin qori il Quran, wal Quranu yal anu. Banyak pembaca Quran, tapi Quran melaknati yang membaca. Karena apa? Tidak ikhlas membacanya. Karena kunci ibadah ikhlas niat. An-niyah mukhul ibadah, mahkotanya atau rohul ibadah. Karena itu lebaran hadirat, mari sedikit apa yang berikan Mbah Yai kita latih. Semua nanti akan terbuka apa yang kita inginkan. Mari setelah pulang nanti kita evaluasi. Hasibu qabla an tuhasabu. Titilah dirimu sebelum kau dititi Allah. Adililah dirimu sendiri sebelum kau diadili Allah di padang mahsyar nanti. Kalau diadili di sini kita bisa koreksi, memperbaiki. Tapi kalau diadili di akhirat tidak ada kesempatan lagi. Para hadirat-hadirat yang kami hormati, mari semua kekurangan dan kesalahan kita selama 1 tahun ini, mari kita koreksi, kita perbaiki, kita tobat kepada Allah. Kita bangkit, umat dan masyarakat masih banyak memanggil-manggil kita. Anda nanti pulang, semua masyarakat akan menunggu apa yang dibawa dari mujadah kubro. Walaupun mereka tidak kenal kita, jiwanya menunggu. Jiwanya menunggu. Orang sakit itu lisanul hal, body language. Orang sakit itu minta tolong kita. Orang fakir itu lisanul hal, minta tolong kita walaupun tidak diucap. Orang yang membutuhkan itu lisanul hal, butuh kita walaupun tidak diucapkan. Kita yang tuli mata hati kita. Mereka berteriak-teriak minta tolong, tapi kita pura-pura tidak mendengar. Mari setelah pulang ini nanti kita tok siapa yang betul-betul bangkit, siapa yang betul-betul dari Mbah Yai, insya Allah nanti akan dibimbing Mbah Yai Qadasirah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, mari kita suwan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya tidak akan ada artinya tanpa bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita berdp-dp. Jangan ada di antara kita yang tidak membutuhkan pertolongan dari Allah. Jangan ada di antara kita yang tidak membutuhkan pertolongan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang akan sekarat mati nanti dalam keadaan teka-teki. Ma matal mar'u illa alama sya'aleh. Orang yang tidak akan mati kecuali matinya dalam keadaan apa yang biasa dilakukan. Kalau biasa ingat pada Allah, matinya ingat pada Allah. Kalau biasanya ingat pada Rasulullah, matinya ya dalam keadaan. Kalau bahasa maksiat, mungkin jadi lenggak di ngapura, matinya dalam keadaan maksiat kepada Allah. Karena apa yang kita lakukan ini? Karena itu mari apabila hati kita setiap detik, setiap naik turun nafas, kita ingat Allah, lillah dan billah, fa insyaallah mati kita nanti dalam keadaan kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirat yang kami hormati, mari kita bayangkan Rasulullah hadir di muka kita. Kita bayangkan barang siapa membaca selawat kepadaku di kuburku, kata Rasul, aku mendengarnya. Dan barang siapa membaca selawat kepadaku dari jarak yang jauh, aku akan datang di tempat bacaan selawat itu. Ini ada kita baca selawat ribuan orangnya, ya, sampai di jalan-jalan, ada yang di TV ini. Mari yang di rumah sambil melihat di TV supaya ikut mujahadah.
Walau panjenengan belum pengamal, ikut baca ya Sayyidi ya Rasulullah, insya Allah dengan sungguh-sungguh diniati ibadah karena Allah, diniati derek tuntunan Rasulullah SAW. Dan jika panjenengan punya hajat, maturlah pada Rasulullah, ya Rasulullah, ampunlah, doakan pada Allah, aku diampuni dosa-dosaku. Ya Rasulullah, doakan pada Allah, aku diberi taufik hidayah, anak, istriku, saudaraku, teman-temanku, bangsa Indonesia. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah hajat-hajatku. Kalau disebut A, B, C, D, doakan dijabai Allah. Terus ya Sayyidi ya Rasulullah, sampai menangis. Barang siapa yang menangis di hadapan Allah, dia tidak akan masuk neraka. La yadkhulan nar man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka orang-orang yang nangis karena takut kepada Allah SWT. Ini ada lagi. Ada terusnya lagi. Hatta yalijalla banu bidari. Sehingga ada air susu kembali ke teteknya. Itu penggambaran kanjeng Nabi. Siapa yang nangis betul karena takut pada Allah, dia tidak akan masuk neraka seperti air susu kembali kepada teteknya. Itu menggambarkan kemokhalan. Mari, persoalan kita bagaimana nangis kita ini, nangis palsu atau nangis betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bagi saudara samiin dari manapun berada yang belum kenal Waidiyah, supaya baca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi, penuh penjiwaan. Allahumma ya Wahidu ya Ahad, ya Wajidu ya Jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin mi'adati ma'lumatillahi wa fuy. Allahumma ya Wahidu ya Wajidu ya Jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina fi kulli lamhatin wa nafasin mi'adati ma'lumatillahi ya fiyudati. Allahumma ya Wahidu ya Wajidu ya Jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin mi'adati. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa nas'aluka Allahumma bihaqqi an turikana fi lujjati baril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nakhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya wa tamama ma'rifatika wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bi'ilmuka wa asau kitabuk birahmatika ya arhamar rahim walhamdulillahi rabb ya syafi'al khalqis alaika nur wa aslahu wa atik wa qad lamtu abad وليس لي يا سيدي وإن ترد كل شيء يا شفيع الخلق عليك نور وأصله وروعه
faqad zalamtu wa laysa li ya sayyidi fa in tarudda kuntu syar ya syafi al khalqis alaika nur wa aslahu wa ruhawan faqad zalamtu wa laysa li ya sayyidi fa in tarudda kuntu syar ya sayyidi ya rasul ya sayyidi 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 ya rasul. Mari sowan bahos Ghoti seorang wali, rajanya wali. Wali itu sedunia. Ada pimpinan wali namanya Al-Ghaus, artinya penolong. Ada yang menyebut Sultanul Aulia. Di thariqah-thariqah banyak menyebut Sultanul Aulia. Seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Bahuddin An-Naqsyabandi, Imam Ghazali, Syekh Junaid, banyak wali-wali yang setaraf itu. Beliau ini yang betul-betul ditugaskan Allah. Ada di bawahnya wali imam, sedunianya 2. Ada wali Autad, sedunia 4 orang. Ada wali Abdal, sedunia 7 orang. Ada wali Mujaba, sedunia itu 40 orang. Ada wali Nukoba dan selanjutnya. Mati ganti, mati ganti. Kalau mati Allah mengangkat dari di bawahnya, naik, naik, naik. Ada yang tidak, langsung dari orang di luar kelompok ini diangkat untuk mengisi kekosongan wali ini. Ini para ahli tasawuf sepakat ada itu. Kalau di Quran tidak disebutkan semacam ini. Beliau diberi kemampuan, jiwanya memenuhi jagat raya ini. Seperti padangnya lampu ini memenuhi semua. Seperti padangnya matahari, tidak ada satu jengkal tanah pun yang tidak kena padangnya. Bahkan dalam rumah pun itu padangnya matahari, walaupun sinarnya tidak masuk dalam rumah. Seperti lagi air dalam tumbuhan, seperti roh dalam jasad menyeluruh. Maka apabila Anda melihat matahari dari arah manapun juga, jika tidak terhalang, Anda bisa melihat matahari. Begitu Al-Ghaus. Apabila mata hati kita tidak rabun, tidak tertutup, dimanapun juga Anda bisa melihat. Dan beliau bisa membimbing muridnya walaupun di jagat timur, jagat barat. Asal menghubungkan diri akan terbimbing. Tidak ada jarak dan waktu. Tidak diikat oleh jarak dan waktu. Seperti getaran elektromagnetis, TV itu tidak ada. Semua dikati. Tugasnya menolong umat dan masyarakat. Al-Ghaus untuk menolong semua kesulitan alam jagat raya. Ini sahabat ini ya, beliau yang bertanggung jawab untuk memohonkan kepada Allah. Ekosistem dunia di asta beliau ini. Maka qalbuhu yatufullaha daiman. Hatinya senantiasa tawaf kepada Allah daiman tanpa henti-hentinya. Hatinya terus berputar di hadapan Allah, tidak pernah berhenti untuk munajat pada umat dan masyarakat, hingga umat masyarakat mendapat pertolongan oleh Allah, baik itu bidang iman terutama, bidang ekonomi, bidang keamanan, semua dimohonkan oleh Al-Ghaus ini. Karena itu kita diajak Mbak Yai, kita sowan Al-Ghaus, dan inilah mursyid yang hakiki. Seperti zaman Abdul Qadir Jilani, ya Syekh Abdul Qadir Jilani,
mati ganti ila yaumil qiyamah. Maka ada peristiwa Syekh Abi Hasan Sadili, Syekh Abi Abbas Al-Mursi, Syekh Ibn Athaillah Asy-Syakandari ini muridnya Syekh Abi Abbas Al-Mursi. Syekh Abi Abbas Al-Mursi muridnya Imam Sadili. Imam Sadili muridnya Imam Abi Salam Al-Masisi. Terus dia punya murid dadi ghos. Jarang ini. Kemudian Ibn Athaillah yang mengarang kitab Al-Hikam yang sangat populer masyhur itu berguru kepada Syekh Abi Abbas Al-Mursi. Kemudian dia haji. Di haji dia melihat gurunya. Di tawaf dia melihat gurunya, di sa'i melihat gurunya, di jumrah melihat gurunya. Kemudian dia pulang tanya pada sesama murid, apakah guru kita haji? Semua berkata tidak. Guru di rumah. Hanya sowan pada Syekh Abi Abbas Mursi. Wahai guru, apakah panjenengan haji tahun ini? Oh tidak muridku. Mengapa? Aku di sana kau bimbing terus. Aku di Ka'bah kau bimbing. Aku di Mina kau bimbing. Aku di Sa'i aku bimbing. Siapa sungguhnya? Wahai muridku, orang-orang besar, dimanapun kamu melihat, mendengar, kamu akan bisa melihat dia. Ketika kau menghubungkan, kau akan melihat bagai matahari itu. Maka apabila kita sambat al-ghaus betul-betul, kita akan lihat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sambat pada al-ghaus. Ya ayyuhal ghaus, salamullah alaika rabbini wanglu ilayya sayyidi binad musilatin lihadratil ya ayyuhal ghaus, salamullah alaika rabbini biiznil wanglu ilayya sayyidi binadrah musilatin lihadratil ya ayyuhal ghaus alaika rabbini biiznil wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin lihadratil ya syafi'al khalqi habiballah sholatuhu alaika ma Zallat wa dallat ilati fi baldati khudh biyadi ya sayyidi ya syafi'al khalqi habiballah sholatuhu alaika ma salam Zallat wa dallat ilati fi baldati khudh biyadi ya sayyidi wal ya syafi'al khalqi habiballah sholatuhu alaika ma dhallat wa dhallat khudh biyadi ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya Rasul ya sayyidi ya sayyidi ya Rasul ya sayyidi ya Rasul. Mari para hadirat kita tobat dosa-dosa kita. Dosa kita sak gunung anang. Dosa keluarga kita, dosa anak istri kita, dosa tetangga kita, dosa para pemimpin mulai Pak RT sampai presiden. Mari kita doakan diampuni dosanya, diberi taufik hidayah oleh Allah sehingga mampu memimpin bangsa ini menuju masyarakat yang adil, yang makmur, yang diridhai Allah Ta'ala. Mari orang tua kita yang di kuburan, yang sedang disiksa malaikat, kita mintakan ampun pada Allah. Ya Rabbana Allahumma sholli ala Muhammadin syafi'il wal ali waj'alil anama mus bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yasir ibta qarrib ali bainana ya Rabb
Ya Rabbana Allahumma salli ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama muslim bil wahidiyati li Rabb. Ya Rabbana ufir yasir Qurrib ali bainana ya Rabb. Ya Rabbana Allahumma salli ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil anama muslim bil wahidiyati li Rabb. Ya Rabbana yasir dawati Qurrib ali bainana ya Rabb. Mari kita makan barokah, barokah bumi nih, barokah laut nih, barokah udara nih, barokah negara nih, barokah rumah tangga kita, barokah diri kita, barokah anak-anak kita, istri kita, barokah harta kita, barokah pekerjaan kita. Mari Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujtama. Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujtama. Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya wa fi hadhil mujtama. Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya wa fi hadhil mujtama. Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujtama. Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil. Mari kita istighraq, diam, kosong pikiran kita, hati kita kosongkan, hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diri kita pun tidak ada, alam jagat raya tidak ada, kosong gung lewang lewung, sing ana mung Allah Subhanahu wa taala. Istighraq. Al-Fatihah. Mari terakhir kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil ghauthi hadzal zaman wa wani wa sairi auliyaika ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala. Allahumma bihaqqismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa bi barakatil ghauthi hadzal wa awani wa sairi auliyaika ya Allah, ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala. Allahumma bihaqqismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin wa bi barakatil ghauthi wa awani wa sairi auliyaika ya Allah, ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala. Baligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fi ta'tiram baligh. Baligh jami'al nida'ana hadha waj'al fi ta'tiram baligh. Baligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fi ta'tiram baligh. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Mari kita bayangkan jagat barat, jagat timur, jagat itan manusia semua dalam terbakar nafsunya,
Mari kita selamatkan, kita panggil jiwanya untuk kembali pada Allah. Fafirru ilallah, fafirru, fafirru ilallah, fafirru, 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 fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqq innal batila kana wa qul ja'al haqq innal batila kana wa qul ja'al haqq innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Mari kita yakin firman tadi diijabai Allah SWT. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dzunni abdi bi. Aku menurut keyakinan hambaku. Jika hambaku yakin ijabah, maka aku akan ijabah. Dan Rasulullah SAW bersabda, idza da'aitum fa'aqinu bil ijabah. Jika kau berdoa, yakinilah bahwa doa tadi diijabai Allah SWT. Karena itulah mari kita yakin bahwa permohonan kita diijabai hingga umat dan masyarakat berbondong-bondong fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang kami hormati, nanti apabila pulang saya sampaikan selamat jalan sampai di rumah. Jangan banyak ngomong-ngomong di jalan, di kendaraan, diam, terus mujadah terus. Terus kita bawakan masyarakat sampai di rumah. Dan sampai di rumah nanti, mari kita tancut tali wondo, riyadhah, meriyadhoi masyarakat biar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diijabai, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Amin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Amin ghaus ada zaman an-nadra wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.